Di negeri yang katanya kaya raya, dengan sumber daya alam melimpah, dengan tanah subur yang bisa menumbuhkan apapun, dengan laut luas penuh ikan dan hasil tambang yang setiap hari diekspor ke luar negeri, justru kita dihadapkan pada kenyataan pahit yang membuat dada sesak, yaitu ketika rakyat kecil masih berjuang keras demi sesuap nasi, masih ada anak yang terpaksa putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Masih ada buruh yang bekerja siang dan malam tapi upahnya tidak cukup untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Justru di waktu yang sama para anggota DPR dengan mudahnya mengetuk palu untuk menaikkan gaji mereka sendiri. Seolah-olah mereka adalah pekerja paling menderita padahal mereka sudah mendapatkan tunjangan yang luar biasa besar, fasilitas mewah, hingga mobil dinas yang dibayar dengan uang rakyat. Berdasarkan data resmi, seorang anggota DPR di Indonesia bisa mendapatkan gaji pokok sekitar 4 jutaan. Tapi jangan salah, di luar itu mereka mendapatkan tunjangan yang jumlahnya berlipat-lipat lebih besar, mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan rumah dinas, tunjangan transportasi, bahkan uang untuk aspirasi konstituen. Sehingga total, penghasilan seorang anggota DPR bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Belum lagi jika ditambahkan dengan berbagai fasilitas lain yang tidak pernah dirasakan oleh rakyat kecil. Dan ironisnya di saat angka kemiskinan masih tinggi, di saat rakyat harus berjuang melawan harga kebutuhan pokok yang terus naik, DPR justru sibuk membicarakan kenaikan gaji mereka sendiri seolah-olah masalah utama bangsa ini hanyalah soal kesejahteraan mereka, bukan kesejahteraan rakyat, realita rakyat yang terpinggirkan. Coba kita lihat kondisi nyata di lapangan. Masih ada jutaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih ada keluarga yang harus makan nasi dengan garam atau tempe busuk karena tidak mampu membeli lauk. Masih ada anak-anak yang terpaksa bekerja menjadi pemulung atau mengamen di jalan demi membantu ekonomi keluarga. Masih ada petani yang menjual hasil panennya dengan harga sangat murah karena kalah bersaing dengan impor. Dan semua itu berlangsung setiap hari, menjadi luka sosial yang nyata. Sementara di televisi kita disuguhi berita tentang DPR yang ingin menambah fasilitas, ingin menambah tunjangan, dan bahkan meminta kenaikan gaji. Seolah mereka buta dan tuli terhadap penderitaan rakyat yang mereka wakili. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena sistem politik di negeri ini sudah lama dikuasai oleh kepentingan elit. Kursi DPR tidak lagi menjadi tempat suci untuk memperjuangkan suara rakyat, melainkan sekadar kursi empuk untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Karena sejak awal proses pemilihan anggota DPR membutuhkan biaya politik yang sangat besar, maka ketika mereka sudah duduk di kursi parlemen, yang mereka pikirkan bukan lagi kepentingan rakyat, melainkan bagaimana mengembalikan modal politik. Bagaimana menjaga fasilitas mewah, dan bagaimana menambah pundi-pundi kekayaan, sehingga suara rakyat hanya menjadi alat kampanye, janji tinggal janji. Sementara realita kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan. Akibat dari kondisi ini sangat serius, karena kesenjangan sosial semakin melebar. Rasa kepercayaan rakyat terhadap wakilnya semakin hilang. Bahkan sebagian rakyat mulai apatis. Tidak lagi percaya pada demokrasi karena merasa bahwa memilih atau tidak memilih tidak akan membawa perubahan apapun. Sementara di sisi lain kemiskinan yang terus dibiarkan bisa menimbulkan masalah sosial besar, mulai dari meningkatnya kriminalitas, maraknya anak jalanan, hingga potensi konflik sosial yang bisa meledak kapan saja. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu ketika pemimpin dan wakil rakyat hanya sibuk memikirkan perut mereka sendiri sementara rakyat dibiarkan kelaparan. Jika kita melihat ke negara lain, banyak parlemen di dunia yang justru membatasi gaji mereka agar tidak terlalu jauh dari rata-rata pendapatan rakyatnya. Misalnya di beberapa negara maju, gaji anggota parlemen dihitung dengan persentase dari gaji minimum atau gaji rata-rata nasional. Tujuannya agar mereka tetap bisa merasakan bagaimana beratnya hidup rakyat kecil. Tetapi di Indonesia justru sebaliknya. Wakil rakyat hidup di Menara Gading, dengan fasilitas berlimpah, dengan gaya hidup mewah. Sementara rakyat masih berkutat dengan harga beras, harga minyak, dan biaya sekolah anak.
Maka tidak heran jika DPR sering dituduh sebagai lembaga yang jauh dari rakyat. Pada akhirnya, yang harus kita sadari adalah bahwa DPR sejatinya ada karena rakyat. Mereka digaji bukan dari uang mereka sendiri, tetapi dari pajak yang diperas dari keringat rakyat kecil, dari setiap pedagang kaki lima yang membayar retribusi, dari setiap buruh yang dipotong pajaknya, dari setiap petani yang terpaksa menjual panennya dengan harga murah. Dan jika DPR lupa akan hal itu, maka mereka telah kehilangan jati dirinya sebagai wakil rakyat. Maka di titik inilah kita sebagai rakyat harus berani bersuara, harus berani menuntut keadilan. Karena bangsa ini tidak akan pernah maju jika wakil rakyatnya sibuk memperkaya diri, sementara rakyat terus hidup miskin. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita sedang berjalan menuju jurang kehancuran sosial yang dalam. Dan hanya kesadaran kolektif rakyatlah yang bisa menghentikan ini semua. Sebab sejatinya kekuasaan bukan milik DPR, bukan milik elit politik, melainkan milik rakyat Indonesia.